Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan kajian kitab At-Taqriratus Sadidah, kajian fikih madhab Syafi'i, yang mana part berikutnya ini akan menjelaskan tentang tata cara beristinja atau membersihkan ketika kita selesai buang air besar atau buang air kecil. Di part sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hukum-hukum istinja dan pengertian istinja. Maka kita mulai untuk kaifiyah atau tata cara istinja menurut mazhab Syafi'i dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul istinja'i salah satu. Tata cara untuk beristinja itu ada 3. Yang pertama, al-jam'u bainal ma'i wal hajari, menggabungkan antara air dan batu. Wahiyal afdolu, dan menggabungkan antara air dan batu itu adalah yang lebih utama. Fal hajaru yuzilu ainan najasati wal ma'u yuzilu atharoha. Batu itu bisa menghilangkan wujud najis dan air bisa menghilangkan sisa najis. Nah, karena pada hakikatnya itu batu itu tidak bisa membersihkan secara maksimal. Oleh karenanya dalam kitab ini disebutkan batu hanya menghilangkan wujud najisnya saja. Nah, air itu fungsinya untuk membersihkan secara maksimal. Oleh karenanya beristinja menggunakan batu dan air secara bersamaan, yang didahului dengan menggunakan batu terlebih dahulu kemudian menggunakan air, itu dikatakan sesuatu yang afdol, sesuatu yang utama. Salah satunya kenapa dikatakan sesuatu yang utama, karena memang di situ mampu menghemat penggunaan air. Jadi penggunaan airnya tidak terlalu banyak karena sebelumnya wujud najisnya itu sudah dihilangkan menggunakan batu. Nah, sisanya airnya itu hanya menghilangkan bekas kotoran-kotoran yang tidak bisa dihilangkan menggunakan batu. Jadi yang pertama yang lebih afdol itu adalah menggunakan batu dulu, baru kemudian menggunakan air. Yang kedua, al-iqtisaru 'alal ma'i, meringkas hanya menggunakan air, ya. Wahia adna minallati qablaha. Nah, secara keutamaan itu bahwa yang kedua ini itu memang di bawah kualitas yang pertama. Ingat, yang kedua ini di bawah kualitas yang pertama secara keafdolannya, secara keutamaannya. Jadi runtutannya yang pertama itu memang paling utama menggunakan air dan batu. Nah, yang kedua ini ketika hanya menggunakan air saja, maka keutamaannya itu di bawah keutamaan yang pertama. Para ahli fikih mungkin berpikir bahwa ketika hanya menggunakan air, maka akan timbul spekulasi atau kemungkinan untuk pemborosan air, ya. Jadi yang pertama itu mengumpulkan antara air dan batu itu lebih utama. Kemudian yang kedua hanya menggunakan air saja, itu pun tetap afdol, hanya lebih afdol yang pertama. Nah, yang ketiga, al-iqtisaru 'alal hajari, meringkas hanya menggunakan batu. Meringkas hanya menggunakan batu. Fayajuzu lau ma'a wujudil ma'i bisyurutin kama sayati. Maka menggunakan batu saja itu sudah diperbolehkan, ya, tapi dengan catatan ada nanti beberapa syarat yang akan disebutkan di belakangnya atau di penjelasan berikutnya, ya. Jadi menggunakan batu saja boleh tidak? Apakah sudah dianggap suci? Sudah boleh kemudian berwudu kemudian langsung sholat? Itu sudah boleh. Itu sudah dianggap suci, ya. Sudah dianggap suci walaupun secara hakiki memang tetap masih ada sisa-sisa kotorannya. Tapi secara fikih penggunaan batu dalam cebok itu sudah mampu untuk membuat orang terhindar dari hadas atau dari najis sisa buang air besar atau buang air kecil.
Ya, seperti itu. Kita ulangi lagi, yang pertama hukumnya itu afdol ketika menggunakan air dan batu. Yang kedua itu tetap afdol tapi di bawah kualitas yang pertama, yaitu hanya menggunakan air. Yang ketiga hanya menggunakan batu itu sudah boleh. Nah, secara kualitas ya berarti di bawah dari kualitas satu dan yang kedua. Kita lanjutkan. Dobitul hajaril ladzi yasihul istinja'u bihi. eh, Batu seperti apa yang sah untuk bercebok atau untuk istinja menggunakannya. Jadi pengertian batu yang sah untuk cebok menggunakannya. Lahu arba'atu quyudin, maka untuk batu tersebut ada 4 kaidah atau ada 4 syarat. Yang pertama ayyakuna tahiron la najisan au mutanajjisan. Yang pertama, syarat batunya itu harus batu suci, tidak najis dan tidak terkena najis. Jadi kalau misalnya memang kita mau cebok menggunakan batu, maka batunya tidak boleh batu yang terbuat dari najis. Contoh, kotoran sapi yang sudah mengeras kemudian kita buat cebok, nah itu nggak boleh. Atau mutanajisan, benda yang terkena najis. Misalnya kita menggunakan batu split, nah batu splitnya itu sudah terkena pipis, sudah terkena kotoran lain, maka itu pun tidak bisa untuk digunakan sebagai benda istinja. Ya, jadi syarat yang pertama, batunya harus suci, tidak boleh terkena najis atau najis. Ya, tidak boleh najis dan terkena najis. Najisan itu najis, mutanajisan itu terkena najis. Nah, yang kedua, ayyakuna jamidan fala yujizi ma'i'un kama ilwardi. Syarat yang kedua, batunya itu harus jamid, harus keras, harus benda padat. Fala yujizi ma'i'un, maka tidak bisa mencukupi jika batunya tersebut adalah benda cair atau yang membersihkannya tersebut adalah benda cair, kama ilwardi, kayak air mawar. Ya, jadi kalau pakai batu ya batunya harus benar-benar keras, nggak boleh empuk, karena kalau batunya empuk kayak contohnya tanah liat yang biasa digunakan untuk membuat guci, untuk membuat asbak, itu kan tanahnya atau batunya nanti jadi batu-batunya agak empuk, nah itu maka tidak mungkin bisa menghilangkan najis. Yang ada najisnya malah makin tersebar. Ya, jadi syarat yang kedua, batunya harus keras, batunya harus benda padat, yang sekira-kira itu adalah bukan benda cair yang ada campuran atau yang ada kadar airnya terlalu berlebihan. Maka itu nanti tidak bisa mencukupi untuk istinja, karena dikhawatirkan justru malah memperlebar najisnya, malah bukan mempersempit, bukan menghilangkan, malah menambah najisnya. Yang ketiga, ayyakuna qali'an, batu itu hendaknya batu yang bisa membersihkan. Fala yujizi'u juzaju walal qasbu, maka tidak cukup menggunakan kaca ataupun rotan. Nah, maka kita harus cari batu yang benar-benar batu tersebut bisa menghilangkan ainin najasah atau bisa menghilangkan wujud najisnya. Kita tidak boleh menggunakan kaca ataupun rotan yang bisa jadi itu tidak bisa menghilangkan ain najis. Ayyakuna ghairu muhtaromin, syarat yang kelima, batu tersebut itu bukan sesuatu yang dimuliakan atau benda tersebut itu bukan sesuatu yang dimuliakan. Fala yujzi'ul 'adhamu wa kullu mat'umin adamiyyin, maka tidak bisa istinja menggunakan tulang atau segala sesuatu yang jadi makanan manusia. Wa mithluhu al-awraqu, dan seperti halnya tulang dan makanan yang dimakan oleh manusia adalah kertas allati fiha kalamun muhtaramun ka'ilmin, yang di dalamnya terdapat ucapan-ucapan yang dimuliakan, pendapat-pendapat yang dimuliakan, ka'ilmin, kayak ilmu pengetahuan. Jadi tidak dibenarkan, tidak sah bahkan ketika kita istinja menggunakan sesuatu yang dimuliakan seperti halnya kertas, tulang, atau sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia. Terutama di sini penjelasan berikutnya adalah kertas yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat para ahli ilmu, atau kertas dari buku-buku yang buku tersebut memang ada ilmunya. Jadi secara fikih itu kita tidak dibenarkan, apalagi secara adab ya sudah sangat tidak dibenarkan sekali.
Ya, kalau secara fikih saja sudah tidak boleh, apalagi secara adabnya. Nah itu bagaimana cara beristinja, ada 3 tadi di atas, dan kemudian syarat-syarat batu yang diperkenankan untuk kita gunakan istinja juga sudah kita jelaskan, yaitu ada 4. Nanti di part berikutnya kita akan membahas hal-hal istinja yang lain agar lebih menyeluruh, agar lebih paham semuanya. Jadi secara mazhab Syafi'i kita sudah diajari istinja yang baik, penggunaan batu yang betul saat istinja itu seperti apa, agar ibadah kita juga lebih sempurna. Barangkali itu saja. Jika ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.